إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita membaca kitab Thalathatul Usul, kajian tentang tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Kita di malam hari ini alhamdulillah akan membaca pernyataan dan ucapan beliau setelahnya terkait dengan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan, yang paling agung yang Allah perintahkan di dalam syariat Islam, dan larangan yang paling besar yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam banyak perintah dan banyak larangan, tapi dari perintah dan larangan itu ada perintah yang paling besarnya dan ada larangan yang paling besarnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa a'adhamu ma amarallahu bihi tauhid. Hal yang paling agung, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya dalam syariat ini, syariat yang mulia ini, syariat yang sempurna ini, adalah bertauhid. Adalah bertauhid. Apa itu bertauhid? Perintah apa itu? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Maksudnya adalah perintah untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini perintah yang paling besar yang ada dalam syariat Islam. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Iya. Kenapa ini adalah perintah yang paling besar? Karena kalau kita melihat dakwanya para nabi dan para rasul, itu tidak lepas dan tidak pernah kosong dari ajakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang rasul pun pasti akan mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan yang namanya sembahan selain Allah. Kita ambil contoh satu ayat. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi tidak ada satu umat manusia kecuali pasti ada rasul. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, rasul terakhir. Jadi tidak ada sekelompok umat pun kata Allah kecuali kami telah mengutus kepadanya seorang rasul. Apa seruannya? Ani'budullah wajadtani bittaghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Ini surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl 36. Kita bisa baca surat Al-Anbiya yang menceritakan banyak daripada nabi dan para rasul. Iya. Semua nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh
Mulai dari Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir. Itu semuanya tidak pernah lepas dari ajakan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita membaca sejarah dari para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya memperingatkan kaumnya agar supaya menyembah Allah saja. Kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah berfirman tentangnya, ini rasul yang pertama, karena umat manusia sebelum Nuh tidak ada kesyirikan. Kesyirikan pertama itu di umatnya Nabi Nuh. Dari Adam manusia lurus semua, tidak ada syirik. Manusia. Bahkan ada pembunuhan. Ada pembunuhan, tapi belum ada menyembah selain Allah. Di kaumnya Nabi Nuh ada. Dan diutus oleh Allah kepada mereka untuk mengajaknya kembali kepada Allah. Nabi Allah, Rasul Allah yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Disebutkan namanya. Faqala ya qaumi. Maka dia berkata, wahai kaumku, Astaghfirullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaum, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sembahan selain itu. Seruannya Nabi Nuh. Seruannya Nabi Nuh. Kita kalau melihat lagi kepada nabi-nabi setelahnya, semuanya mengatakan hal yang sama. Malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan selainnya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak tentunya ajakan kepada umatnya agar supaya mereka menyembah Allah. Apalagi beliau diutus di golongan yang menyembah patung. Orang-orang musyrikin, dia punya Tuhan Lata, Uzza, Manah. Iya, sembahannya. Jadi beliau mengajak kaum musyrikin untuk menyembah Allah saja. Kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau diutus sampai beliau meninggal, itu tidak pernah lepas dari ajakan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa perintah terbesar di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Iya. Kemudian kata Allah, "A'dhamu ma naha anhu asyirk." Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Dan yang paling agung, yang paling besar dari apa yang Allah larang dari syirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'. Yaitu menyembah selain Allah bersama Allah. Apalagi memang kalau sudah tidak menyembah Allah. Kalau memang sudah tidak menyembah Allah, itu jelas. Ada orang, dia masuk masjid juga.
Itu namanya syirik. Dan ini adalah larangan yang paling besar yang Allah larang. Tidak ada lagi lebih besar. Apa dalilnya? Kata ulama, dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Jangan kalian menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini terdapat di dalamnya perintah dan larangan. Kenapa kesyirikan adalah larangan yang paling besar, lebih besar daripada zina, mencuri, merampok, lebih besar daripada itu semua. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Allah memang yang menyatakan, sungguh syirik yaitu berdoa, beribadat kepada selain Allah bersama Allah. Itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini di surat Luqman ayat 13. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima." Siapa yang menduakan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini di surah An-Nisa 48. Dan perbuatan syirik itu kesesatan yang paling sesat. Kan banyak kesesatan. Tapi syirik itu yang paling sesatnya kalau orang jatuh di dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah bersama Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan saking besar ini larangan, haram surga. Dosa lain tidak haram surga. Pembunuh, minum khamar, berzina, kalau dia tidak syirik dan dia meninggal tidak sempat bertobat, itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, masuk surga. Iya. Kalau Allah kehendaki dia disiksa sekadar dosanya, ujung-ujungnya surga. Tapi syirik haram surga. Ini menunjukkan bahwa dia adalah larangan yang paling besar. Tidak ada larangan yang lebih besar daripada itu. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, menyembelih kepada Allah, menyembelih juga untuk selain Allah. Pakai nama Allah, tapi untuk patung, untuk pohon, sungai, itu namanya dia sekutukan. Apalagi murni tidak ada nama Allah. Nama sembelihnya namanya patung, namanya berhala, namanya pohon, namanya sungai, namanya laut. Ini sudah tidak campur lagi. Ini murni syirik. Tapi sekarang ada orang kadang dia sembelih untuk pohon, tapi dia sebut nama Allah. Bismillah. Itu namanya dia duakan Allah. Kata Allah, "Wa may yusyrik billah." Siapa yang menduakan Allah, maka haramallahu 'alaihi al-jannah. Maka haram baginya surga. Iya, ini harus kita tahu. Sebagian orang kalau kita bilang begitu, dia bilang, mau masuk sendiri surga. Allah yang bilang. Yang menciptakan kita semua. Iya. Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'awahun nar, tempat kembalinya neraka. Na'udzubillah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada satupun penolong bagi orang zalim yang syirik. Tidak ada bisa anak, istri,
keluarga, tidak bisa ada yang membantunya. Saking besarnya ini dosa, itu tidak diampuni bagi yang meninggal di atasnya. Sudah saya bilang tadi, kalau dosa selain syirik, itu bisa diampuni. Iya, bisa diampuni. Kalaupun tidak diampuni, disiksa karena dosanya. Tapi syirik tidak diampuni kalau orang meninggal di atasnya. Tidak bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa dia diduakan. Allah tidak mengampuni dosa dia diduakan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Selain syirik diampuni. Selain syirik diampuni. Dan ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, "Man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah." Itu pasti itu. Walaupun banyak dosanya, walaupun banyak dosanya. Siapa yang berjumpa dengan Allah meninggalkan dunia ini. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Bukan tidak berdosa. Tidak ada orang tidak berdosa. Hanya Nabi saja yang dijamin, dijaga dari dosa. Semua kita pasti jatuh dalam dosa. Semua. Iya. Di sini mari katakan siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berdosa. Bukan. Kata Nabi, "Man laki Allah." Siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bi syai'a, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Masuk surga. Walaupun tadi begitu, dia bawa dosa banyak, kemudian dia dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, langsung masuk surga. Ya? Atau tidak, maka dicuci sekadar dosa. Tapi kalau ini, siapa yang berjumpa dengan Allah tidak syirik, tidak mendoakan Allah dengan sesuatu apapun, masuk surga. Tapi sebaliknya. Karena Nabi Muhammad lakiyahu, siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'a, dia mendoakan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Naudzubillah. Ini riwayat Muslim. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Lagi kata Nabi, "Man mata." Kalau tadi man lakiya, siapa yang berjumpa dengan Allah. Sekarang lafaz Imam Al-Bukhari, "Man mata." Siapa yang meninggal, siapa yang mati. Wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Ini sangat menakutkan. Ini namanya ancaman. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingannya Allah, dakhalan nar, masuk neraka. Inilah yang kita sampaikan bahwa bahaya itu syirik. Yang orang bilang keras itu demi maslahat semuanya. Karena ini bahaya. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, tidak sempat berdoa. Nabi bilang dakhalan nar, masuk neraka. Nabi yang bilang masuk neraka. Naudzubillah. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "A'adzamu dzambi," dosa yang paling besar
anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan. Padahal Allah yang menciptamu. Allah menciptamu, tapi kamu pergi doa di kuburan. Allah menciptamu, tapi kamu doa sungai. Kamu berdoa di laut. Kamu berdoa di tempat-tempat yang dikeramatkan. Allah kalau tahu itu. Allah menciptamu, tapi kamu berdoa kepada orang lain. Ini adalah kata Nabi, a'adzamud dzam, dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Ini bahaya. Ini adalah bahaya. Makanya mempelajari yang namanya tauhid itu adalah awal wajib, kewajiban pertama. Sebelum kita mempelajari sholat, puasa, zakat, haji, ya, sebelumnya. Saking pentingnya kita bisa melihat Nabi hanya mendakwakan tauhid 10 tahun. Dari usia kenabian itu cuma 23 tahun. Jadi 10 tahun itu fokus tauhid. Iya, di sana ada orang bilang tauhid terus. Nabi 10 tahun. Baru bukan berhenti sampai meninggal, bukan. 10 tahun lamanya berdakwah baru turun kewajiban sholat. Sambil belum mendakwakan sholat, beliau juga tetap mengajar kepada tauhid. Iya. Setelah 14 tahun, belum diutus tahun ke-15. Usia belum diutus tahun ke-15. Baru turun kewajiban pas di bulan Sya'ban. Baru turun kewajiban zakat di bulan Sya'ban juga. Iya. Dan turun lagi syariat-syariat yang banyak setelah itu. Turun syariat jihad. Sebelumnya ada jihad. Semuanya itu turun setelah kuat tauhid. Makanya waktu Nabi mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Nabi jelas menyatakan kepadanya, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali yang kamu ajak mereka kepadanya supaya mereka bersyahadat la ilaha illallah. Di sebagian riwayat ila ayyuhidullah, kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Kapan salat? Kata Nabi, fa'inhum ata'uka lidah. Kalau mereka sudah taat kepada kamu dalam masalah tauhid, kalau sudah taat dalam masalah tauhid, fa'akbirhum, baru ajarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsalawat fi kulli yawmin wa lailah. Bahasanya Allah mewajibkan kepada mereka, padahal ini sudah wajib lama. Kewajiban sudah di Madinah. Tapi waktu Nabi mengutus Mu'adz, tidak ada langsung di sana bilang, kalian harus sholat. Enggak. Nabi bilang, dakwakan dulu tauhid. Kalau mereka sudah taat kepada kamu dalam hal itu, baru kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Setelah itu, apakah langsung dibilang rukun Islam langsung semuanya? Enggak. Di Madinah sudah dilakukan. Setelah itu kata Nabi, fa'inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka sudah taat kepada kamu dalam hal itu, dia sudah bertauhid, dia sudah mulai sholat. Kalau sudah taat dia, fa'akbirhum, kabarkan kepada mereka. Anallahu farada alaihim zakata amwalihim. Baru zakat. Bahasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta. Yuqadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan ke orang miskinnya. Jadi zakat. Setelah tauhid sudah jelas,
Iya, karena orang kalau keluarkan zakat tanpa tauhid, percuma juga, batal. Dia keluarkan zakat banyak tapi syirik, kan batal. Syirik kan pembatal amalan. Walau asyraku, kata Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, batal apa yang mereka lakukan, batal. Jadi kalau tidak ada tauhid, batal sholat. Tidak ada tauhid, batal zakat, apalagi haji, ya, apalagi puasa, batal semua. Karena jangan syirik besar, syirik kecil saja, ria, melakukan ibadah karena mau dilihat, itu batal amalan yang dia mau lihat, begitu. Ini syirik kecil, apalagi syiriknya besar, syiriknya besar. Ini masalah. Makanya ini adalah perkara yang sekali lagi menunjukkan penting yang namanya kita belajar tauhid sebelum belajar yang lain. Sebelum belajar yang lain. Karena ini taruhannya adalah surga atau neraka. Amalan kita sah atau tidak sah. Itu masalahnya. Bukan kita masalahnya untung rugi. Bukan. Ini masalahnya kita dapat surga atau kita dapat neraka. Na'udzubillah. Karena ini berbahaya. Tadi saya sudah baca hadis riwayat Imam Muslim. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak melakukan syirik kepada Allah sedikit pun, maka masuk surga. Tapi waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah, dia menduakan Allah dengan sesuatu, maka masuk neraka. Tidak ada gunanya kita hidup senang jika ujungnya nanti di akhirat adalah sebagai penghuni neraka. Tidak ada. Kita akan lupakan semua itu. Kita akan lupakan kesenangan kita di dalam kehidupan dunia ini bersama harta kita, anak kita, istri kita. Kalau kita sudah dicelupkan di neraka. Na'udzubillah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwa nanti orang yang paling senang kehidupannya di dunia ini dicelupkan ke neraka satu kali. Setelah itu dikeluarkan baru ditanya, pernah enggak kamu melewati satu kebaikan, satu nikmat saja dalam hidupmu? Dia bilang, enggak. Marrobi, ya, khairun, tidak pernah lewat kepadaku satu kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua kita pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian kata Allah, sesungguhnya tiada lain ganjaran dari amalan yang pernah kalian lakukan itu akan diberikan secara utuh, secara penuh pada hari kiamat. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan diberikan secara penuh. Tidak ada sama sekali yang didolimi. Fanayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar zarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan berupa amalan kejelekan sebesar zarrah, dia juga akan melihatnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Hari itu adalah hari yang setiap orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan berupa kebaikan hadir di hadapannya. Wa ma 'amilat min su', dan apapun yang dia lakukan berupa keburukan. Semua hadir di hadapan kita. Makanya kata Allah, di hari kiamat akan dipenuhi semua balasan. Setelah itu Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, kemudian dia masuk surga, sungguh telah beruntung.
sungguh dia telah beruntung. Tidak ada lagi keberuntungan setelah itu. Setelah itu kan. Iya. Dan Allah ingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah di penutup ayat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan menipu sementara. Dan nikmat-nikmat hidup kita 100 tahun kemudian pasti kita di bawah tanah. Anggaplah kita orang paling muda sekarang. Iya, paling muda. Pasti 100 tahun kemudian kita sudah di bawah tanah. Jarang orang berusia lebih dari 100 tahun. Artinya kalau sekarang kita sudah 30 tahun, otomatis. Iya, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan yang selamat adalah yang berjumpa dengan Allah tidak syirik. Ini yang harus kita pahami. Tidak apa-apa kita sedikit amalan. Sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit zakatnya. Bahkan mungkin sebagian kita tidak ada yang keluarkan zakat harta. Tidak punya harta. Karena tidak punya harta. Tidak masalah, tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih. Iya. Karena kita tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak punya. Kita tidak mampu. Tapi tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mampu untuk bertauhid. Tidak ada itu. Semua kita bisa bertauhid. Kalau berhaji, itu jarang. Itu hanya orang mampu. Zakat hanya orang punya harta. Bahkan zakat fitrah. Kalau kita saat malam Ramadan, kita tidak punya apa-apa. Tidak wajib. Tidak wajib bagi kita keluarga. Iya. Tidak ada kewajiban. Ini haji, zakat. Berpuasa. Berpuasa. Kadang kalau kita orangnya punya sakit yang berkepanjangan, tidak diharapkan kesembuhannya, puasa. Cukup fidyah. Cukup fidyah. Tidak perlu puasa. Berarti pada saatnya puasa itu tidak wajib. Iya. Salat. Kalau hilang akal, sudah tidak wajib. Kan begitu. Tapi ini bertauhid. Iya. Bertauhid. Semuanya diwajibkan. Semuanya diwajibkan. Dan semua kita mampu untuk bertauhid. Sisa kita belajar saja. Gimana itu bertauhid? Nanti akan disebutkan insya Allah ketika kita membahas bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Di situ akan disinggung nanti bahwa dalam semua ibadah itu kita harus mentauhidkan Allah. Nanti akan disebutkan menyembelih, berdoa, meminta pertolongan, bertawakal, dan yang lain-lainnya insya Allah nanti akan disebutkan. Dengan ini kita sudah selesai dari pendahuluan. Insya Allah di pertemuan akan datang kita sudah mulai masuk di inti pembahasan, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan dulu, kita lihat pertanyaan. Apa hukumnya Ustaz memakai nama Iya. Kalau bisa diganti, kita ganti. Iya. Supaya kita tidak ada dalam masalah, tidak masuk dalam masalah, iya, tazkiyah diri. Tazkiyah diri. Iya. Jadi ganti, bisa diganti. Atau punya nama selain Akbar, maksudnya kadang kan di kita ada dua nama. Iya. Akbar apa? Iya. Maka biasakan panggilan dengan namanya yang satu. Yang memang ada dalam namanya itu. Izin bertanya Ustaz, ada berapa jenis atau macam ilmu bahasa Arab? Dan yang mana harus kita pelajari lebih dahulu? 12. Ilmu bahasa Arab itu ada 12 macamnya. Ya. Yang paling penting untuk kita pelajari dahulu adalah
ilmu nahwu dan ilmu sorof. Karena ilmu sorof itu memahami kosakata bahasa Arab, kemudian ilmu nahwu memahami susunan ya kalimat bahasa Arab. Memahami susunan kalimat bahasa Arab. Itu yang paling utama kita pelajari dulu sebelum yang lainnya. Mengapa waktu asar dimuliakan oleh Al-Quran dan mengapa Allah bersumpah di waktu subuh? Apa sebab dua waktu itu sangat begitu penting? Karena di waktu itulah ya amalan kita dinaikkan. Malaikat bergantian. Karena di tengah kita ini malaikat setiap hari bergantian untuk melihat dan memperhatikan semua amalan kita. Kata Nabi kullu yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Saling bergantian di tengah kalian, malaikat malam dan malaikat siang. Itu pergantiannya adalah di waktu asar dan di waktu subuh. Malaikat malam itu akan naik di waktu subuh dan turun malaikat siang. Turun malaikat siang. Di waktu asar malaikat siang akan naik dan turun malaikat malam. Maka ketika Allah bertanya kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat bilang, dan Allah Maha tahu tentu, kami meninggalkan mereka wahum yusallun, dalam keadaan mereka salat. Karena lagi salat asar dan salat subuh. Salat subuh. Jadi Allah selalu bertanya. Maka dua salat ini adalah salat yang masyhudah, salat yang disaksikan. Salat yang disaksikan. Dia bilang, apa makna Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Dan bagaimana bantahan terhadap orang yang mengatakan bumi itu datar dengan dalil ayat tersebut? Ya hamparan itu ya kita bisa berjalan di atas. Kita mudah berjalan di atasnya. Dan tetap bulat. Cuma kan bumi ini besar. Bumi ini besar. Jadi dia bulat tapi dia terhampar. Dia bisa berjalan bercocok tanam di atasnya. Tidak saling menafikan, tidak perlu kita bantah. Bumi ini datar, tapi tetap bulat. Karena bulatannya luas, bulatannya besar. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena bumi itu 7 lapis. Satu lapisnya itu 500 tahun perjalanan kaki. Jadi kita kira tipis. Coba kita lihat itu bulatan yang, ya, di mana pernah kita lihat bulatan besar? Jadi coba kita perhatikan. Pasti kita mampu jalan di. Itu baru kecil itu. Belum lagi bumi ini. Bumi ini satu lapisnya 500 tahun perjalanan. Tebalnya. Itu baru satu. Dan ada 7. Setiap lapis 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jadi dia bulat dan dataran besar. Ada seorang menyembelih seekor hewan untuk memberi makan pada sekelompok orang dengan tujuan agar sekelompok orang tersebut mengikuti segala keinginannya atau mengikuti segala kemauannya. Apakah perbuatan ini termasuk syirik? Kalau dia menyembelih untuk Allah, untuk kasih makan orang tadi, tidak syirik, tapi dia tidak dapat pahala. Karena berniat untuk dunia. Bisa dia dapatkan kalau Allah kehendaki dan bisa juga tidak. Tidak ada pahala akhirat. Allah berfirman, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu ma nasha'u liman nurid. Siapa yang ingin dunia dari amalannya, kami kasih bagi yang kami kehendaki. Tapi di akhirat tidak. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhura. Kemudian kami siapkan untuknya jahannam. Dia akan masuk secara hina karena dia beramal untuk dunia.
dia beramal untuk dunia. Seharusnya dia beramal saja untuk Allah, ya karena Allah. Adapun dia kasih makan orang kan itu adalah untuk bersedekah, untuk memberi hadiah kepada kawan, itu saja. Adapun hatinya orang, Allah yang arahkan. Allah yang arahkan. Bagaimana Ustaz sholat malam yang benar sesuai tuntunan? Dua-dua. Kata Nabi, sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu dua-dua. Itu kalau kita bertanya sholat malam. Tuntunannya dua-dua. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kita lakukan. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Itu secara umum. Adapun witirnya, maka boleh dua, boleh satu, boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh sembilan. Boleh sembilan. Cara pelaksanaannya, satu kali satu rakaat berarti satu tasyahud, tiga rakaat satu tasyahud, lima rakaat satu tasyahud, tujuh rakaat satu tasyahud, dan sembilan rakaat dua tasyahud satu salam. Di rakaat ke-8 kita bertasyahud, kemudian baru kita berdiri lagi, lanjut rakaat ke-9, kemudian tasyahud salam. Itu untuk witirnya, untuk witirnya. Bolehkah wanita yang sudah ditalak dan tidak pernah rujuk sudah 1 tahun 2 bulan menerima ta'aruf seorang ikhwan padahal secara negara belum diurus karena qadarullah terhalang oleh jarak? Boleh, kan setahun 2 bulan 3 kali haid itu perempuan yang ditalak 3 kali haid itu sudah boleh menerima lamaran, ya. Walaupun kalau suaminya yang pertama ingin kembali saat masih 3 kali haid ini, ya lebih berhak suaminya daripada yang lain. Karena wabu'ulatuhunna haqqu biraddihinna in arada islaha. Suaminya itu lebih berhak, lebih pantas untuk kembali kepadanya kalau dia mau berbuat baik. Kalau memang ingin berdamai. Untuk rujuk. Adapun ini sudah usia lama sekali. Ya, walaupun nanti masalah surat nikahnya kan itu terkait dengan nanti surat nikah. Kalau kita belum resmi di negara, maka kita tidak bisa terbit surat nikah. Itu saja. Tidak bisa terbit surat nikah nanti kalau kita menikah tanpa ada surat cerai. Adapun menikah kita sudah boleh menikah. Keluarga biasa merayakan ulang tahunnya di resto. Sepulangnya dari resto ada bungkusan makanan untuk kami. Apakah boleh atau halal untuk dimakan? Kalau itu makanan ulang tahun, tidak boleh. Kalau karena ulang tahun, tidak boleh dimakan dari restoran. Karena dia niat belinya untuk apa hukumnya seorang minta dituliskan namanya lalu minta tolong difotokan depannya Ka'bah. Untuk apa? Iya. Supaya ke sana. Tidak ada itu. Tidak ada tuntunannya begitu. Iya. Tidak ada. Lebih baik kita minta tolong doakan juga saya supaya bisa ke sana, dimudahkan ke sana. Itu lebih bagus. Daripada difotokan. Kadang dia fotokan, dia tidak doakan. Kan percuma. Iya. Percuma. Tidak perlu begitu. Apakah seorang wanita terikat dengan iqamah di masjid jika ingin sholat rawatib? Karena biasa saya terbangun sementara orang di masjid sholat subuh. Apakah wanita tetap sholat qobliyah dulu? Atau sholat subuh dulu lalu nanti qodok sholat qobliyah subuhnya? Tidak. Kalau sholat di rumah tidak terikat dengan masjid. Walaupun orang di masjid lagi sholat, boleh dia sholat qobliyah. Tidak perlu diakhirkan. Dan dia tidak terikat dengan masjid. Perempuan tidak terikat dengan masjid dilihat dari sholat atau tidaknya orang di masjid. Dia hanya terikat dengan waktu. Kalau orang sudah azan berarti masuk waktu. Itu saja. Terikat dengan waktu. Bukan tidak terikat dengan qomat. Beda kalau laki-laki. Terikat dengan masjid. Karena dia wajib ke masjid. Karena Nabi idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika sholat diiqamatkan maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ini orang lagi di masjid yang ada hubungannya dengan masjid. Adapun perempuan tidak.
Beberapa hari yang lalu saya berobat ke dokter dan saya terlambat sholat asar karena pemeriksaan yang lumayan lama. Saya biasanya sholat asar di akhir waktu Ustaz. Pada saat saya sementara sholat tiba-tiba adzan maghrib. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya tetap sholat asar saya sampai selesai atau saya membatalkan sholat saya dan menunggu adzan selesai kemudian mengulangi sholat asar saya sebelum sholat maghrib? Nah, lanjut saja. Tidak boleh kita membatalkan kalau sholat wajib. Ala tubtilu amalakum. Jangan batalkan amalan kalian. Ini amalan wajib tadi itu. Kalau amalan sunnah itu pun qomat, bukan adzan. Qomat, bukan adzan. Itu pun bagi yang sholat di masjid. Misalnya akhwat lagi sholat, lagi dia mau sholat di masjid. Lagi di masjid. Kalau qomat tidak boleh sholat sunnah. Tidak boleh sholat sunnah. Adapun kita sholat wajib, tidak boleh kita batalkan. Kita selesaikan dulu, baru nanti sholat maghrib setelahnya. Saya hanya ingin meminta nasihat. Masa lalu terus diungkit-ungkit, dikorek-korek, dan dibanding-bandingkan. Dan nasihat untuk orang yang selalu mengungkit. Sehingga terkadang saya merasa, enggak boleh kita. Pertama, kita enggak perlu pedulikan begitu. Tobat itu seorang kalau bertobat, gugur masa lalu. Gugur masa lalunya. Apa yang terjadi masa lalu? Dia pembunuh, perampok, pencuri, pemakan riba. Riba saja yang dosanya sangat besar tentunya, dimaklumi haramnya secara darurat dalam Islam. Tapi bersama dengan itu Allah katakan setelah menjelaskan dosanya riba, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf fa amruhu ila Allah. Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabbnya kemudian dia berhenti, untuk yang terlalu. Itu riba saya begitu. Jadi yang terlalu untuknya. Untuknya. Sekarang bagaimana diperbaiki yang akan datang. Bagi teman-teman tidak perlu diungkit. Tidak perlu diungkit. Bahkan ada tadinya orang misalnya mau dinikahi. Tidak perlu kita tanya gimana masa lalunya. Tidak perlu. Itu sudah lewat. Yang kita lihat sekarang dia orang baik, sudah kenal hidayah. Alhamdulillah. Tidak perlu kita tanya masa lalunya. Karena masalahnya nanti kalau kita juga ditanya masa lalu. Masalah kita ini tidak kenal dakwah dalam keadaan dari kecil. Tidak. Kita sudah pernah makan atau minum diharamkan, pernah lakukan haram. Kan begitu. Kita kadang tidak rasa bahwa kita juga ini masa lalu pengeri. Karena kita ini tidak lahir dalam keadaan bapak kita sudah kenal dakwah. Dari kecil kita diajar tauhid, diajar tidak berdosa. Kan begitu. Kita yang baru kenal dakwah, kita tidak tahu apa masa lalu. Tidak perlu diungkit-ungkit. Tidak perlu. Karena tobat menggugurkan semua itu. Dan bagi kita nggak usah ceritakan masa lalu kita. Kecuali untuk ambil pelajaran. Karena setiap orang berdosa itu adalah dimaafkan. Setiap orang berdosa itu dimaafkan. Dikecualikan satu oleh Nabi. Mujahid. Orang yang melakukan dosa terus dia ceritakan. Dia ceritakan. Tadi malam dia mencuri, tidak ada yang tahu. Dia bertobat, dimaafkan. Tapi dia cari kasih orang. Buat tadi malam saya mencuri, mantap. Itu tidak dimaafkan orang yang seperti itu. Makanya kalau kita punya masalah, Allah sudah tutup, alhamdulillah. Dosa ini dimaafkan. Nah itu, kita alhamdulillah bersabar saja jika ada teman yang seperti itu. Tidak usah dipedulikan. Bagaimana hukumnya jika suami belum pernah memberi nafkah pada istri? Apakah dihukumi sebagai hutang? Jadi kalau suami tidak pernah memberi nafkah pada istri, dosa. Karena memberi nafkah pada istri itu kewajiban bagi suami, bukan sunnah. Bukan sunnah. Nabi mengatakan, kafabil mar'i itsman yudayya man yaqutu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan, dia tidak biayai orang yang dia wajib nafkahi. Dia wajib nafkahi.
Makanya seorang yang menikah dengan seorang perempuan wajib dia belikan pakaian, wajib dia berikan nafkah, dia kasih tempat tinggal yang layak, wajib itu semua sesuai kemampuan. Iya, sesuai kemampuan. Bagi yang dilapangkan rezekinya, kasih lapang. Bagi yang tidak lapang, sesuai dengan kemampuannya. Allah katakan, liyunfiqo. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiqo mimma atahu Allah. Siapa yang dibatasi rezekinya, maka hendaklah dia berinfak, menafkahi istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang jiwa, seorang suami, kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau kita lapang, maka kita harus lapang. Iya, ya maka harus kita lapangkan pemberian. Bagaimana kalau sholat berjamaah tapi imam sudah mau ruku tapi makmum belum selesai baca Al-Fatihah? Apakah harus selesaikan bacaan atau langsung ruku? Kalau tinggal sedikit, boleh diselesaikan. Jika imam nggak sampai bangkit. Tapi kalau kita selesaikan imam akan bangkit, maka kita harus ikut ruku. Nanti tinggal ganti satu rakaat. Bolehkah memakai behel atau kawat gigi untuk meratakan gigi ginsul? Boleh. Jika memang giginya kurang bagus, maka boleh dia pakai. Dan asalnya semua gigi itu bagus. Tapi kalau tidak bagus, ya, maka boleh dipakai. Nah, harus yang tidak rata. Misalnya ada sebagian orang giginya goyang, bergerak. Boleh dia pakai. Boleh dia pakai. Walaupun rata. Itu dibolehkan. Dia tidak merubah ciptaan Allah. Karena asalnya ciptaan Allah bagus. Ciptaan Allah bagus. Cuma kata Allah, sebagian orang yang tidak bagus bentuknya, boleh dia pakai. Mubah. Yang tidak boleh itu sudah bagus, dia pergi kikir-kikir lagi supaya tajam seperti gergaji. Iya, tadi sudah bagus tapi dia kasih begitu. Itu yang tidak boleh. Apakah takbir dengan angkat tangan di rakaat kedua termasuk takbir ihram? Rakaat kedua tidak. Takbir ihram itu hanya rakaat pertama. Tidak ada takbir ihram rakaat kedua. Takbir ihram itu hanya awal. Hanya awal. Bagaimana jika masbuk di rakaat pertama? Apakah kita di rakaat pertama, apakah kita masbuk ikut imam takbir mengangkat tangan? Di rakaat kedua imam gimana itu? Masbuk di rakaat pertama, apakah kita yang masbuk ikut imam takbir mengangkat tangan di rakaat kedua imam? Yang mana itu? Bangkit dari tasyahud maksudnya ya? Kan rakaat kedua imam berarti bangkit dari tasyahud, maksudnya mungkin begitu ya? Kan imam kalau bangkit dari tasyahud angkat tangan. Kita angkat tangan karena tasyahud. Kita angkat tangan karena tasyahud. Karena mengangkat tangan itu dalam sholat itu ada pada 3 tempat. Ada riwayat Bukhari Muslim 3 tempat. Kemudian riwayat Bukhari tambah 1 tempat. Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Umar mengangkat tangan itu takbiratul ihram ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Itu Bukhari Muslim. Kemudian riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar ketika bangkit dari 2 rakaat pertama, yaitu tasyahud awal. Inilah 4 tempat disunnahkan untuk mengangkat tangan. Selain itu tidak sunnah. Di sana hadis Nabi SAW dikatakan karena yarfa'u yadayhi kullama rafa'a wa khafat. Nabi SAW angkat tangan setiap naik turun. Bidoi. Yang benarnya lafaz hadisnya Nabi SAW bertakbir setiap naik turun. Nabi bertakbir setiap naik turun. Itu yang benarnya, bukan mengangkat tangan. Angkat tangan yang sahih dari Nabi hanya 4 tempat tadi. Bahkan ulama membicarakan itu riwayat Bukhari tadi. Sebagian ulama membicarakan riwayat Bukhari di saat bangkit dari tasyahud awal. Karena masalahnya 2 Bukhari Muslim hanya 3.
sendiri Bukhari tambah satu itu. Sebagian ulama melemahkan bahkan tidak melakukan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagian begitu. Karena itu terbatas. Alhamdulillah kita cukupkan. Ya, semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.